Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Dina. Di video kali ini saya mau reading tentang finansial, yaitu bagaimana kondisi keuanganmu 6 bulan ke depan. Seperti biasa nantinya akan ada 3 tebaran. Untuk teman-teman silahkan memilih nanti ya, dari tebaran 1, 2, dan 3 mana yang paling sesuai atau yang paling memanggil hati kalian, yang sesuai dengan intuisi kalian gitu, oke? Pile 1, pile kedua, dan pile ketiga. Oke. Dari ketiga tebaran ini silahkan memilih 1, 2, dan 3. 1, 2, dan 3. Mana yang paling menarik hati kalian? Pilihlah sesuai intuisi kalian bagaimana kondisi finansialmu 6 bulan ke depan. Oke, saya akan langsung menuju ke tebaran pertama. Halo teman-teman di tebaran pertama. Jadi, kondisi finansial untuk teman-teman yang memilih pile 1. Oke, mari kita lihat. Jadi bagaimana kondisi keuangan kalian 6 bulan ke depan. Di sini ada Justice. Kemudian Strength dan Eight of Swords. Oke. Baik. Jadi, yang terlihat di sini kondisi keuangan teman-teman yang memilih pile 1 untuk 6 bulan ke depan akan ada perbaikan, improvement. Jadi finansial kalian di 6 bulan ke depan itu terlihat akan lebih baik daripada 6 bulan sebelumnya atau daripada saat ini, daripada bulan-bulan sebelumnya gitu. Entah kalian akhirnya bisa menemukan solusi atas permasalahan kalian, atau kalian akhirnya bisa menyelesaikan tanggungan kalian, atau kalian mendapatkan rezeki, mendapatkan kekuatan, kemampuan untuk mencapai goals kalian, yang intinya hasilnya itu akan bisa memperbaiki, akan bisa membuat finansial kalian lebih baik dari sebelumnya gitu. Jadi mungkin sebelumnya kalian mungkin sakit atau mungkin ada suatu kerepotan yang bikin kalian gak fokus ke aspek finansial. Nah, 6 bulan ke depan itu energi kalian akan terfokus untuk berjuang, berusaha keras memperbaiki kondisi finansial kalian. Nah, sehingga kondisi finansial kalian 6 bulan ke depan ini akan lebih baik daripada bulan-bulan sebelumnya. Jadi ada energi improvement di sini gitu. Jadi apa yang kalian usahakan sebelumnya itu akan mulai membuahkan hasil di 6 bulan ke depan. Jadi akan mulai terlihat buah manis dari perjuangan kalian. Jadi karena kalian sudah memberikan atau melaksanakan tugas dan tanggung jawab kalian, akhirnya kalian mendapatkan hak yang memang harus kalian dapatkan atau yang memang berhak kalian dapatkan gitu. Jadi mungkin sebelumnya kalian udah melakukan project, nah akhirnya rampung project itu dan finish lah atau tercapailah goals itu, sudah selesai projectnya, akhirnya bayaran gitu. Gampangnya tuh gitu, yang semula tuh kerja project, nah akhirnya itu selesai dan kalian mendapatkan bayarannya, kalian mendapatkan hasilnya atau buah manis dari perjuangan kalian sebelumnya ya. Sehingga buah manis itu sangat membantu finansial kalian atau sangat memperbaiki kondisi keuangan kalian. Yang semula kalian gak tahu harus gimana, yang semula kalian mungkin kesulitan, yang semula kalian merasa blunder gitu, yang merasa kok sesek banget ya finansialku. Nah, 6 bulan ke depan ini akan lebih baik gitu, karena entah project kalian selesai seperti yang saya sampaikan tadi, atau mungkin akhirnya kalian dapat bantuan, kalian usaha atau bisnis kalian menemukan
ciri khasnya, akhirnya menarik konsumen yang lebih banyak lagi, atau mungkin gagasan kalian akhirnya disetujui oleh atasan gitu. Nah, intinya adalah 6 bulan ke depan ini akan lebih baik daripada sebelumnya gitu. Jadi akan diperbaiki gitu, akan terimprove gitu ya. Jadi keuangannya ini merupakan kabar baik bagi teman-teman yang memilih tebaran 1, yang memilih pile 1, karena kondisi keuangan kalian 6 bulan ke depan ini akan lebih baik, kita akan lebih stabil, akan lebih ya stabil. Jadi naik turunnya tuh nggak kayak kemarin ya. Kalau bulan-bulan kemarin tuh mungkin kalian cukup was-was, kalian cemas gitu, cukup nggak ya sampai akhir bulan, cukup nggak ya gitu. Nah, 6 bulan ke depan itu akan lebih santai, akan lebih tenang. Oh, cukup kok, ini pasti cukup gitu. Jadi ada sisanya gitu setidaknya. Kalau yang kemarin mungkin pas-pasan, yang benar-benar ketat, harus ketat memanajemen keluar masuk kalian atau cash flow kalian. Nah, 6 bulan ke depan ini mulai stabil, mulai ya cukup lah gitu, nggak yang mepet-mepet banget seperti bulan-bulan sebelumnya gitu. Oke? Ya, jadi itu finansial teman-teman di tebaran ke 1 gitu, di PL 1. Jadi kondisi finansial 6 bulan ke depan tuh ya itu tadi intinya terimprove gitu. Oke? Finish dengan tebaran 1. Nah, kita lanjut ke tebaran kedua. Halo teman-teman pile 2. Jadi bagi teman-teman yang memilih tebaran kedua, bagaimana kondisi finansial kalian 6 bulan ke depan? Mari kita lihat. Oke. Oh, ada 5 of cup dan 9 of sword. Kemudian ada the hermit. Jadi kondisi finansial untuk teman-teman yang memilih tebaran kedua 6 bulan ke depan mungkin akan lebih tricky daripada bulan-bulan sebelumnya gitu. Akan ada banyak pengeluaran yang mungkin cukup membuat kalian pusing, cukup membuat kalian harus putar otak, harus mengakali cash flow kalian, harus mengatur sedemikian rupa supaya cukup. Jadi mungkin akan ada pengeluaran yang mendadak, atau mungkin ada ya kebutuhan yang tak terduga. Jadi itu membuat kalian harus benar-benar mengatur uang keluar masuk kalian supaya cukup gitu, karena mungkin 6 bulan ke depan itu akan lebih butuh pengaturan atau butuh kedisiplinan, harus lebih ketat lagi dari bulan-bulan sebelumnya gitu. Nah, yang perlu diperhatikan adalah jangan terlalu overthinking gitu, jangan terlalu cemas, karena ketika pikiran kalian itu penuh dengan pikiran negatif gitu, overthinking itu justru membuat kalian kesulitan memikirkan jalan keluar atau solusi dari permasalahan yang sedang kalian hadapi gitu ya. Intinya adalah atur sedemikian rupa uang keluar masuk kalian, cash flow kalian, bagaimana supaya yang diprioritaskan dulu adalah kebutuhan primer kalian. Nah, ketika kebutuhan yang paling mendesak itu sudah terpenuhi, barulah kalian boleh mengeluarkan uang untuk kebutuhan sekunder dan seterusnya gitu. Dan kebutuhan-kebutuhan lain intinya adalah kebutuhan primer harus tercukupi dulu gitu. Nah, setelah kebutuhan primer sudah tercukupi, barulah kalian bisa mempertimbangkan untuk mengeluarkan uang atau melakukan pembelian yang lain gitu. Nah, jadi jangan impulsif untuk 6 bulan ke depan, benar-benar harus hati-hati. Kalau ada uang lebih, sebaiknya itu ditabung saja. Sebaiknya untuk saving masa depan, dan juga saving untuk kebutuhan darurat gitu. Karena kan kita tidak pernah tahu kebutuhan tak terduga yang mungkin akan muncul di dalam kehidupan kita. Nah, selain saving untuk masa depan,
kalian, teman-teman di file kedua ini juga disarankan untuk memiliki saving dana darurat. Nah, sehingga ketika ada kebutuhan tak terduga yang terpakai itu bukan kebutuhan kalian yang untuk masa depan, tapi tabungan untuk masa depan, tetapi yang terpakai adalah tabungan untuk dana darurat yang memang sudah kalian persiapkan bagi kebutuhan-kebutuhan tak terduga tersebut gitu. Jadi, teman-teman di file kedua ini 6 bulan ke depan benar-benar harus hemat, benar-benar harus disiplin ketat terhadap cash flow kalian supaya kalian tidak kesulitan nantinya dalam memenuhi kebutuhan kalian, terutama kebutuhan primer gitu. Nah, jangan melakukan pembelian, jangan melakukan pengeluaran uang yang sekiranya itu tidak urgent atau tidak terlalu kalian butuhkan di 6 bulan ke depan. Jadi dahulukan dulu kebutuhan primer kalian dan alokasikan saving selain untuk future tapi juga untuk dana-dana darurat untuk jaga-jaga kalau misalnya ada kebutuhan tak terduga. Nah, kebutuhan tak terduga itu misalnya mungkin sakit atau kalian kehilangan sesuatu barang yang itu barang tidak bisa digantikan ya. Jadi benar-benar kalau hilang ya kalian harus punya lagi, harus beli lagi. Nah, ini kebutuhan tak terduga yang harus tiba-tiba kalian spending gitu. Oke, jadi itu untuk finansial 6 bulan ke depan untuk teman-teman di tebaran kedua. Nah, kita lanjut untuk tebaran ketiga. Halo teman-teman di file ketiga. Jadi mari kita reading bagaimana kondisi finansial teman-teman di file ketiga untuk 6 bulan ke depan. Oke, di sini ada 8 pentacle dan Ace pentacle, kemudian ada 7 pentacle. Oke, jadi finansial 6 bulan ke depan untuk teman-teman yang memilih file ketiga, kalian mungkin akan mendapatkan rezeki tak terduga, rezeki yang mungkin sudah kalian duga tapi kalian gak nyangka bakalan datang secepat ini atau bakalan sebanyak ini gitu. Jadi hasil kerja keras kalian sebelumnya itu dibayarkan di 6 bulan ke depan gitu. Atau juga seseorang yang punya hutang ke kalian tiba-tiba membayar itu di periode 6 bulan ke depan yang kalian tunggu-tunggu akhirnya cair juga gitu intinya. Jadi terlihat ada rezeki baru, aliran rezeki baru untuk teman-teman di tebaran ketiga ini. Bisa dari mana aja, bisa dari ya mungkin reward atau bonus kalian dari company, atau seseorang yang punya hutang kepada kalian akhirnya bayar, atau dapat warisan mungkin, atau dapat gift dari pasangan, mungkin dapat reward dari suami mungkin atau dari orang tua, dapat uang saku tambahan gitu untuk teman-teman yang masih single. Jadi intinya di periode 6 bulan ke depan ini untuk teman-teman yang memilih tebaran ketiga, file ketiga ini akan ada aliran aliran finansial baru, aliran uang, aliran rezeki baru yang tidak kalian duga. Kalaupun kalian sudah menduganya, tapi kalian tidak menyangka itu akan datang secepat ini atau jumlahnya sebesar ini gitu. Jadi teman-teman yang memilih file ketiga 6 bulan ke depan expect akan ada kebahagiaan terutama di dalam aspek finansial gitu, oke? Good news untuk teman-teman di file ketiga. Nah, jika benar hal ini terjadi, jangan lupa tetap meluangkan atau menyisihkan sebagian rezeki kalian untuk saving bagi masa depan dan juga saving untuk dana darurat. Jadi mumpung rezekinya lagi bagus, coba itu disisihkan lebih banyak untuk tabungan. Jadi kedepannya akan ada budget sisaan lebih gitu untuk membackup kalau nanti ada kebutuhan mendesak. Oke? Saya kira cukup reading kali ini finansial 6 bulan ke depan untuk teman-teman sekalian. Terima kasih sudah menyimak videonya sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.